Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah yang semoga selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita senantiasa panjatkan puja, puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita semuanya nikmatnya yang begitu amat banyak dan begitu amat berlimpah. Di antara nikmat yang paling utama untuk kita syukuri adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga kesempatan, sehingga dengan semua nikmat tersebut kita bisa menjadi mudah untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, melaksanakan sholat subuh. Salawat dan salam tak lupa untuk kita hanturkan dan persembahkan kepada suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Jamaah salat subuh yang berbahagia yang semoga selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tabaraka wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini, di waktu yang mulia ini, kita akan membahas mengenai kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keutamaan bersyafaat atau bersolawat kepadanya. Jamaah sekalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi yang mulia, nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ketika kita membicarakan tentang kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan anugerahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentulah tidak cukup kita bahas di dalam satu sesi pertemuan dan di dalam waktu yang singkat seperti ini. Karena bila kita mencoba menyelami apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dan beritakan kepada kita semua, dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita semuanya mengenai kemuliaan dan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semuanya, pastilah kita akan mendapatkan begitu amat banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang memberitakan kesemua hal tersebut. Maka dari itu para ulama sampai membuat karya yang begitu amat banyak. Di antara karya yang paling terkenal adalah kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, karya Al-Imam Al-Qadhi Iyad Al-Yahsubi rahimahullahu taala, di mana beliau di dalam satu kitab yang cukup atau sangat tebal itu, beliau menjelaskan tentang keutamaan dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari berbagai macam sisinya.
Namun kita akan membahas beberapa poin saja, di antaranya adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri di dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku telah dianugerahkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 5 hal yang dimana tidak pernah diberikan kepada seorang pun dari nabi-nabi sebelumku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui jamaah sekalian, nabi ini adalah manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan beberapa keutamaan khusus yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah 5 hal. Yang pertama adalah nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dihunjamkan rasa takut ke dalam hati musuh-musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan beliau berada di satu daerah yang jarak perjalanannya menuju ke tempat musuhnya itu masih 1 bulan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diganggu oleh salah seseorang atau suatu kelompok, dan beliau hendak mendatangi kelompok tersebut untuk meredam dan memadamkan api keburukan yang ditimbulkan dan dimunculkan, yang dikobarkan oleh musuh-musuhnya, musuh-musuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala telah memberikan rasa takut ke dalam hati-hati musuh beliau sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau masih berada di satu daerah, di satu tempat yang jarak tempuhnya untuk mencapai ke tempat musuhnya berada itu 1 bulan. Tentulah nabi-nabi sebelumnya tidak diberikan kemuliaan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu anugerah yang keduanya adalah waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Aku diberikan atau dijadikan bagiku bumi ini adalah tempat sholat dan bisa dipakai untuk bersuci. Yang dimana jamaah sekalian, umat-umat terdahulu pengikut nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak diperkenankan untuk beribadah atau melaksanakan sholat melainkan di tempat-tempat ibadah yang mereka bangun. Maka di dalam sebuah riwayat itu ketika Bani Israel ketika mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersesat di tengah gurun selama 40 tahun, mereka senantiasa berjalan sambil membawa satu kemah yang khusus yang mereka dirikan ketika waktu sholat mereka telah tiba dan masuk. Jadi kalau mereka sudah masuk waktu sholatnya itu, mereka akan dirikan kemah tersebut dalam rangka untuk apa? Di dalam rangka untuk melaksanakan ibadah sholat yang telah diwajibkan kepada mereka. Tentu ini akan menyulitkan dan memberatkan. Berbeda dengan kita umat Islam, kita diperbolehkan untuk melaksanakan sholat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada, selama bukan berada di tempat-tempat yang dilarang dan tidak diperbolehkan di dalam syariat.
Dan juga umat-umat terdahulu mereka tidak diperkenankan mensucikan diri mereka melainkan hanya dengan menggunakan air. Berbeda dengan kita, ketika kita tidak mendapatkan air, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bertayamum. Maka dari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ayyuma rajulin min ummati adrakathu salatu falyusalli. Maka siapapun dari umatku ini ketika mendapati waktu sholat hendaknya ia melaksanakannya. Karena kenapa? Karena kita telah diberikan begitu banyak keringanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak memiliki alasan lagi untuk tidak melaksanakan sholat dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu selanjutnya, wa uhillat liyal ghanaim, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihalalkan baginya untuk mengambil ghanimah. Ghanimah ini harta rampasan perang, yang dimana dahulu umat-umat terdahulu, umat-umat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, mereka tidak diperkenankan untuk menikmati dan mengambil harta rampasan mereka, harta rampasan perang. Mereka diwajibkan untuk menyerahkan dan mempersembahkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Tabaraka wa ta'ala menerima sedekah dari harta rampasan perangnya tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membakar harta rampasan perang yang mereka persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ini begitu amat berat bagi kita, karena kita manusia, ya, diakui atau tidak, pasti kita memiliki kecintaan dan kecenderungan kepada harta benda. Siapa di antara kita yang tidak menyukai uang? Siapa di antara kita yang tidak menyukai kemilaunya harta dan kemewahan? Karena hal itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menghalalkan kepada kita semuanya untuk menikmati dan mengambil ghanimah harta rampasan perang yang didapatkan oleh para mujahidin. Agar kenapa? Agar mereka tidak terfitnah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala meringankan ujian cobaan fitnah dunia kepada mereka semua. Dan tentu juga Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan kepada para mujahidin, mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, lewat ghanimah yang Allah Tabaraka wa ta'ala halalkan kepada mereka semuanya. Lalu keutamaan yang kelima adalah wa kana an-nabiy yub'atsu ila qaumihi khassah. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dahulu diutus kepada kaum-kaum mereka saja, secara khusus. Artinya para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki batas wilayah kerjanya, Pak, dan juga masa berlaku syariatnya. Berbeda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengakhiri hadis ini, wa bu'ithtu ilan nasi kaffah. Sedangkan aku, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diutus untuk seluruh umat manusia. Artinya berlakunya, ya, syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak terbatas tempat dan juga waktu. Artinya seluruh umat manusia setelah Nabi Muhammad SAW diutus, diwajibkan bagi mereka untuk mengikuti dan mengimani kerasulan dan juga kenabian Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir dari hadis ini, wa u'titus syafa'ah, dan Allah Tabaraka wa ta'ala memberikan sebuah kemuliaan yang tidak diberikan kepada siapapun dari manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan, melainkan hanya kepada Nabi Muhammad seorang saja, yaitu syafa'atul uzma, yang dinamakan dengan syafa'atul uzma. Apa itu syafa'atul uzma? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan kita semua di alam kubur, ketika Allah Tabaraka wa ta'ala membangunkan kita semua dari alam kubur, dari alam barzakh,
Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semua dengan kondisi semua dari kita memiliki tinggi yang sama, 60 hasta, dalam kondisi tidak mengenakan pakaian sehelai pun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mendekatkan matahari sejengkal di atas kepala kita. Dan Allah Tabaraka wa ta'ala menyaksikan kita semua dengan pandangan yang murka, yang dimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Tabaraka wa ta'ala tidak pernah semurka itu sebelumnya dan tidak akan pernah murka seperti itu setelahnya. Dan manusia dalam kondisi yang sangat mencekam satu dengan yang lainnya, atau setiap dari manusia berusaha untuk menyelamatkan dirinya, bahkan mereka rela untuk menebus dengan keluarga mereka sendiri demi untuk menyelamatkan diri mereka semuanya. Maka dari itu kita semua akan mendatangi para nabi-nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi setiap dari mereka menolak untuk membantu kita semua sampai kita mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Tabaraka wa ta'ala untuk memulai hari perhitungan, agar setiap dari kita ini jelas di mana tempatnya. Apakah berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, atau di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, atau berada di a'raf pertengahan, tidak ada di antara surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, menunggu keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala berikutnya kepada mereka yang berada di a'raf. Tentu ini adalah sebuah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kemuliaan yang lainnya adalah di mana Allah Tabaraka wa ta'ala menjadikan nama beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa disandingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa disandingkan dengan Allah Tabaraka wa ta'ala, dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita perhatikan jamaah sekalian, kalau ada orang masuk Islam, kira-kira kalau dia syahadatnya cuma asyhadu an la ilaha illallah, sah nggak syahadatnya? Nggak akan sah sampai dia menggenapinya dengan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perhatikan lagi juga, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita ya dengan sebuah syariat yang merupakan syiarnya umat Islam. Kalau kita mendapati syariat ini dikerjakan dan diberlakukan, kita pasti bisa menjamin bahwasannya kita berada di tengah-tengah kaum muslimin. Syiar itu adalah adzan. Syiar itu adalah adzan. Dan kita mendapati di dalam lafaz adzan, ya, setelah kita bertakbir sebanyak 4 kali, kita akan mendapati kita diperintahkan untuk atau muadzin mengumandangkan asyhadu an la ilaha illallah sebanyak 2 kali. Dan adzan ini juga tidak akan menjadi sah sampai digenapkan atau dilengkapi, dilanjutkan dengan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan bagian dari implementasi ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah meninggikan, menaikkan, mengangkat penyebutanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana tidaklah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama Allah Tabaraka wa ta'ala diutus, melainkan nama beliau sallallahu alaihi wasallam diikuti untuk disebutkan bersanding bersama dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita disunnahkan kalau kita berdoa, ya, bukan hanya sekedar memuji Allah Subhanahu wa ta'ala saja, tapi
juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara kemuliaan yang lainnya lagi yang ketiga adalah di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sebuah syariat ya kepada kita semua, sebuah amalan ibadah. Yang ini amalan ibadah ini berkaitan erat secara langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu saja, yang dimana biasanya kalau kita dapati perintah-perintah ibadah ini biasanya perintahnya secara langsung, seperti sholat, ya, wa aqimus sholat, ya, wahai kaum beriman, ya, tegakkanlah sholat. Atau juga kepada Rasulullah agar disampaikan kepada umat. Tetapi berbeda dengan syariat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala juga ikut serta melaksanakan dan mengamalkannya bersama kita. Maka dari itu dikarenakan Allah mengamalkannya, melaksanakan dan melakukannya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikut serta mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Syariat itu adalah apa? Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Insyaallah kita sudah pasti hafal semua di situ ayat ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya Allah saja, wa malaikatahu, dan seluruh para malaikatnya, ya, yusalluna 'alan nabi, mereka semua para malaikat Allah dan juga Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Allah memberikan seruan kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, mengimani keesaan dan kemuliaan, kemahatinggian, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, sallu alaihi wa sallimu taslima, ya, panjatkanlah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ucapkan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tentu ayat ini menjelaskan, memberikan kepada kita semua isyarat akan ketinggian derajat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemuliaan yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah tabaraka wa taala bersalawat kepada Rasulullah, yang makna Allah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allah tabaraka wa taala senantiasa menyebut-nyebut, membanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di hadapan makhluknya yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga para malaikatnya senantiasa membangga-banggakan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu jamaah sekalian, di dalam ibadah salawat ini juga memiliki banyak keutamaan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya yang senantiasa memperbanyak bersalawat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama sampai menuliskan satu kitab secara khusus yang menjelaskan tentang keutamaan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada kitab Al-Imam As-Sakhawi namanya Al-Qaulul Badi', dan juga Imam Ibnul Qayyim juga memiliki kitab yang menjelaskan tentang keutamaan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama kitabnya Jala'ul Afham. Tentu kita nggak akan menjelaskan semua yang ada di dalam kitab itu, tapi kita akan membahas sedikit tentang keutamaan, sebagian keutamaan bersalawat kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih ada 11. Semoga waktunya cukup ya. Yang pertama adalah bahwasannya siapa yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tabaraka wa taala akan membalasnya satu salawat yang diucapkan oleh kita semua dengan 10 salawat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini berdasarkan sebuah hadis ya, yang diriwayatkan Imam Muslim dari jalan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi ashra. Siapa saja yang mengucapkan salawat sebanyak 1 kali saja, Allah tabaraka wa ta'ala akan membalasnya satu salawat itu dengan 10 kali salawat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadisnya juga yang lain diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat Abdurrahman ibn Auf, yang dimana beliau mengatakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fattaba'tuhu hatta dakhala nakhlan. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, lantas aku mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau memasuki satu kebun kurma. Ketika beliau memasuki kebun kurma tersebut, fasajada fa'atala sujud. Beliau bersujud dengan sujud yang sangat panjang dan sangat lama. Hatta khiftu aw khashitu an yakuna Allah qad tawaffahu aw qabidah. Sampai aku khawatir melihat lamanya sujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya beliau telah diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala faji'tu anzur, aku senantiasa memperhatikan, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa rafa'a ra'sahu sallallahu alaihi wasallam faqal, lalu aku ketika di tengah-tengah aku menyaksikan, memperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdurrahman bin Auf, aku melihat Rasulullah mengangkat kepalanya, menyudahi sujudnya. Lalu beliau mengatakan, malaka ya Abdurrahman, ada apa denganmu wahai Abdurrahman? Qala fadzakartu dzalika lalahu. Lalu aku menceritakan apa yang telah aku kerjakan dan aku perhatikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, inna Jibril alaihi salam qala li, sesungguhnya Jibril alaihi salam telah memberikan kabar gembira kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sembari mengatakan, ala ubasyiruka, aku berikan kamu kabar gembira, innallaha azza wa jalla yaqul, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man shalla alaika sallaitu alaihi, siapa saja yang bersalawat kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku akan bersalawat kepadanya. Wa man sallama alaika sallamtu alaihi, siapa yang mengucapkan salam kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku juga akan mengucapkan salam untuknya. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan jemaah sekalian ya, makna bersalawat kepada Rasul, makna salawat Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah tabaraka wa ta'ala akan menyebut nama orang yang Allah subhanahu wa ta'ala bersalawat untuknya. Bayangkan jemaah sekalian, sekiranya nama kita disebut-sebut oleh pemimpin di dunia ini, bagaimana bangganya kita? Mantap banget ya Pak, bangga sekali kita. Tapi yang menyebut kita ini bukan pemimpin di dunia, tapi pemilik alam semesta ini, Rabb semesta alam ya. Semua yang ada di alam semesta ini akan tunduk di bawah ketetapan dan penguasaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu ini merupakan sebuah kabar gembira. Kalau kita perhatikan, kita selami lagi, sebetulnya keutamaan bersalawat kepada Rasulullah saja ini sudah cukup. Kita dibangga-banggakan, disebut-sebut nama kita di hadapan para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, di tengah kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana ketika Allah subhanahu wa ta'ala sudah mencintai seorang hambanya,
pastilah seluruh makhluknya akan ikut serta mencintai hamba yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Jamaah sekalian, makna Allah, di antara makna yang dimaksud Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bersalawat kepada orang yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali itu imma ada dua juga maknanya. Pertama, imma Allah Subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan pahala bersalawatnya menjadi 10 kali sebagaimana keutamaan atau pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada setiap amal soleh yang kita kerjakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa saja yang melakukan kebaikan, satu kebaikan saja, Allah Subhanahu wa ta'ala akan lipat gandakan kebaikan tersebut menjadi 10 kali lipatnya. Ada juga yang mengatakan maknanya Allah tabaraka wa ta'ala akan menyebut nama hamba tersebut sebanyak 10 kali di hadapan para malaikatnya, yang diperdengarkan kepada para malaikatnya, makhluk yang terdekat dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di antara keutamaan yang lainnya adalah bahwasannya para malaikat akan ikut serta bersolawat kepada orang-orang yang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna bersolawat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah rahmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala curahkan kepada hambanya yang bersolawat kepada Rasulullah, dan juga Allah akan menyebut nama hamba tersebut. Adapun makna salawat salawat yang berasal dari para malaikatnya adalah istighfar. Kita akan dimintakan ampun oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua pasti punya dosa ya Pak ya? Pasti punya dosa gitu. Ya, tentu kita berharap Allah tabaraka wa ta'ala akan mengampuni dosa kita semua. Di antara wasilah untuk mendapatkan ampunan Allah tabaraka wa ta'ala tersebut adalah dengan memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam sebuah hadisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akfirus salata alayya yaumal jumu'ah." Perbanyaklah bersalawat kepadamu secara khusus pada hari Jumat. Jadi kita secara umum diperintahkan untuk memperbanyak salawat. Tetapi secara khususnya atau lebih ditekankan lagi pada hari Jumat. Ya, fa innahu atani Jibril anifan, karena sesungguhnya barusan saja aku didatangi oleh Jibril an rabbihi, dari Allah, membawakan sebuah berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ma'alal ardi min muslimin yusalli alaik marratan wahidah. Tidak ada di muka bumi ini satu orang muslim pun yang bersalawat kepadamu satu kali saja, melainkan aku akan bersalawat dan para malaikatku untuknya sebanyak 10 kali. Allahu Akbar. Hadis ini kata Imam Al-Munziri diriwayatkan At-Tabrani. Bahkan di riwayat yang lainnya yang diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, man shalla 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam salatan wahidatan, ya, sallallahu alaihi wa malaikatuhu 70 salatan. Tidaklah seorang muslim bersalawat satu kali saja untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya akan bersalawat sebanyak 70 kali. Allahu Akbar. Ya, ini riwayat berasal daripada perkataan Abdullah ibni Umar, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi riwayat ini walaupun mauquf secara istilah ilmu hadis, mauquf itu artinya redaksinya ini diucapkan oleh seorang sahabat, tapi memiliki hukum yang marfu', memiliki hukum yang sama dengan hadis atau sebuah redaksi yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian?
karena ini memberitakan tentang hal yang gaib, yang gak akan mungkin sahabat itu berijtihad, berkreasi di dalam menyampaikan perkara-perkara yang gaib yang bukan berasal dari dunia ini. Ya. Di sini sahabat Abdullah bin Umar, sahabat yang mulia, menyampaikan bahwasannya seseorang yang bersalawat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali saja, Allah tabaraka wa taala dan para malaikat akan bersalawat untuk orang tersebut sebanyak 70 kali. Hal ini selaras dengan hadis Rasulullah yang lainnya, bahwasannya setiap amalan soleh yang kita kerjakan itu pasti akan dibalas 10 kali bila diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, ketika kualitas ibadah tersebut begitu baik dan tinggi, Allah tabaraka wa ta'ala akan melipat gandakan pahalanya sampai 70 kali hingga 700 kali. Dan di mana bersalat kepada Rasulullah SAW ini juga apa? Merupakan bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu keutamaan yang lainnya, yang selanjutnya, siapa saja yang bersolawat kepada Rasulullah SAW, Allah akan angkat derajatnya. Allah akan angkat derajatnya dan ditambahkan kebaikan dan juga pahalanya, dan diampuni serta dihapus dosa dan juga kesalahannya. Masya Allah. Ya, di dalam riwayat An-Nasa'i dari sahabat Abi Burdah Ibnu Niyar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya min ummati salatan mukhlishan min qalbihi sallallahu alaihi biha 10 salawatin." Siapa saja dari umatku bersalawat kepadaku satu kali saja dengan penuh keikhlasan daripada hatinya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Wa rafa'ahu biha 10 darajat, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya 10 kali lebih tinggi daripada derajatnya yang sebelumnya. Wa kataba lahu biha 10 hasanat, dan Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan, menetapkan, memberikan 10 kebaikan. Wa maha anhu biha 10 sayyi'at, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan 10 dosa dan juga kesalahan yang telah dikerjakannya. Allahu Akbar. Satu, sholawat. Bagaimana kalau kita satu hari bersolawat sebanyak 100 kali? 100 saja dulu, ya. Karena para ulama menjelaskan, orang yang dikatakan banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kata Imam Sakhawi ya, itu minimal solawatnya sebanyak 300 kali. Itu kalau dikatakan orang yang memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, solawatnya sehari berapa? Minimal 300 kali. Ya. Mudah bersolawat, sallallahu ala nabiyina Muhammad, sallallahu ala nabiyina Muhammad, sallallahu ala nabiyina Muhammad. Lalu keutamaan yang selanjutnya adalah, yang ini kemuliaan, keutamaan yang sangat besar, di mana seseorang yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyamai ya pahalanya seperti seseorang yang membebaskan budak. Ya, zaman dahulu kan ada hamba sahaya, Pak. Ya, dan Islam itu amat mendorong umatnya, memotivasi umatnya untuk membebaskan atau menghilangkan perbudakan. Maka dari itu syariat Islam ini, kalau kita lihat, kafarat atau denda-denda dari kesalahan yang dikerjakan oleh kita ini, banyaknya pertama adalah apa? Membebaskan budak. Karena kenapa di Islam ini ya menginginkan kepada kita semua ini merdeka, kemerdekaan, kebebasan, tapi kebebasan yang dibatasi dengan ketentuan dan syariat yang berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam membebaskan budak ini terdapat keutamaan yang besar, yaitu apa? Setiap orang yang membebaskan satu orang budak saja,
Allah subhanahu wa ta'ala akan membebaskan setiap jengkal yang ada di dalam tubuhnya, pada tubuhnya, dari api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam hadis ini, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, man shalla alayya marratan kataballahu ta'ala lahu 10 hasanat wa maha anhu 10 sayyi'at wa rafa'ahu Allahu 10 darajat. Siapa ya yang bersalawat kepadaku, kata Rasulullah SAW, satu kali saja, itu akan mendapatkan 10 kebaikan dan akan dihapuskan 10 kesalahannya, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menaikkan derajatnya 10 derajatnya. Wa kunna lahu idlu asyri qab, dan semua itu menyamai dengan orang yang membebaskan 10 budak hamba sahaya. Yang terakhir pada kesempatan kali ini ya adalah dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya akan mendatangkan ampunan dari dosa dan juga kesalahan yang kita kerjakan. Hal ini sebagaimana diriwayatkan hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani dari Abi Kahil radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, ya Aba Kahil, man shalla alayya kulla yaumin 3 marrat wa kulla lailatin 3 marrat. Ya wahai Aba Kahil, siapa saja dari umatku dalam waktu pagi bersalawat kepadaku sebanyak 3 kali dan setiap malam sebanyak 3 kali, hubban dikarenakan rasa cinta, wa syauqan dan kerinduan kepadaku, kana haqqan 'ala Allah, maka merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala, atau Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas zatnya an yaghfira dzunubahu tilkal lailah wa dzalikal yaum, untuk mengampuni ya dosanya pada hari dan malam tersebut. Ini sekelumit keutamaan dan fadilah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya ketika kita senantiasa bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu keutamaannya masih banyak lagi, tapi insyaallah subhanahu wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan ya bila Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan kita semua untuk bertemu lagi pada kesempatan yang lainnya. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ya, insyaallah pertanyaannya sudah diketahui ya oleh semua jamaah di sini. Intinya ketika kita mengucapkan kata yang berisikan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk apapun, selama tidak diiringi dengan kata-kata yang tidak diizinkan dan diperkenankan di dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu tidak mengapa. Bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun teks isi daripada salawat yang kita ucapkan, dan juga tidak mengapa mengucapkannya sambil disenandungkan, itu tidak mengapa. Mungkin itu bisa menjadi wasilah, sarana di dalam kita bisa supaya lebih giat lagi, supaya kita lebih menikmati lagi bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selama senandung tersebut tidak berlebihan juga ya, tidak berlebihan dengan nada-nada yang mungkin kurang layak ya, nada-nada yang kurang pantas ya, atau bahkan juga diiringi dengan alat-alat musik yang tidak layak dan kurang pantas ya. Intinya selama tidak ada hal-hal yang dilarang di dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimanapun kita mengekspresikan salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diperbolehkan dan dibenarkan. Wallahu a'lam gitu. Yang paling afdol
adalah salawat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu salawat dengan berbagai macam bentuk salawat diperbolehkan secara umum. Tapi kalau kita berbicara yang mana yang paling afdal, sebagian Bapak tanyakan adalah apa yang salawat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal dengan salawat Ibrahimiyah. Yang dimana Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya, "Ya Rasulullah, kita sudah tahu bagaimana cara mengucapkan salam kepadamu, lalu bagaimana cara kami bersalawat kepadamu?" Lalu Rasulullah mengajarkan di antaranya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid." Itu adalah salah satu bentuk salawat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan atau yang terkenal dengan namanya salawat Ibrahimiyah. Ya, tentu kalau ditanya mana paling afdol, ya salawat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung. Ya, itu wallahu a'lam. Baik, mohon ditambahkan lagi Ustaz sekali. Ketika kita bersolawat, ada sholat Allah kepada kita, kita kepada Nabi. Maknanya itu apa? Juga antara malaikat kepada kita. Bagaimana maksudnya? Mohon diulangi lagi tadi yang telah dijelaskan. Terima kasih Ustaz. Kita tahu ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tentu di sini dalam hadis, di dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwasannya yang bersalawat kepada Rasulullah SAW itu ada Allah, para malaikatnya, dan juga kita semua hambanya yang diperintahkan untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW. Apakah salawat yang berasal dari Allah, malaikatnya, dan kita semua ini sama? Para ulama menjelaskan ada perbedaan. Salawat yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala maknanya adalah rahmat yang dicurahkan dan dikucurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama yang lain mengatakan maknanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut-nyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikat dan makhluk yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu nggak ada kontradiksi dengan dua pendapat ini, karena ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut-nyebut membanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu mengharuskan akan turunnya rahmat Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun makna salawat daripada malaikatnya adalah istighfar, permohonan ampun. Adapun makna salawat daripada kita semua adalah doa yang dipanjatkan oleh kita semua untuk Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada satu poin menarik yang belum saya sampaikan. Sebetulnya harusnya saya sampaikan di akhir. Hakikatnya kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hakikatnya bukanlah untuk mengejar pahala Rasulullah yang berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya bukanlah sebagai bentuk bahwasannya Rasulullah SAW itu membutuhkan salawat daripada kita semua, enggak. Karena hakikatnya Rasulullah sudah tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dengan salawat atau tanpa salawat yang kita panjatkan untuk Rasulullah, hanturkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada makna yang lebih mendalam di sini dari ibadah bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya adalah dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yashkurun nas, la yashkurullah." Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling utama, paling pertama pantas untuk mendapatkan rasa syukur dan terima kasih dari kita semua ini adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena lewat beliaulah kita bisa mendapatkan petunjuk hidayah ini. Karena lewat beliaulah kita bisa mengetahui jalan yang lurus ini. Karena lewat beliaulah kita mengetahui jalan yang menghantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Sedangkan seseorang tidak dikatakan bersyukur sampai dia melaksanakannya dengan 3 hal. Pertama, dengan hatinya mencintai orang yang telah memberikan nikmat atau yang kita berikan rasa syukurnya yang berasal dari kita semua. Maka Rasulullah adalah manusia yang paling pertama ya harus kita berikan rasa cinta kita yang terdapat di dalam hati kita semua. Kedua adalah mengucapkannya, mengekspresikannya dengan ucapan kita, dengan lisan kita. Nah, maka salawat kepada Rasulullah SAW ini hakikatnya bagian daripada mengekspresikan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Rasulullah SAW dengan senantiasa mendoakan beliau dengan doa kebaikan. Dan yang ketiga, tidaklah seseorang dikatakan bersyukur sampai dengan dia membuktikan dengan perbuatannya. Nah, maka membuktikan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, kita senantiasa melaksanakan, mengikuti, ya, meneladani, melaksanakan sunnah-sunnah dan ajaran yang beliau sampaikan kepada kita semua. Nah, maka dari itu, salawat yang berasal daripada kita semua adalah doa yang kita hanturkan dan panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu pendalilan ini kurang tepat ya kalau misalnya orang nggak mau ke masjid gitu ya, karena ini hakikatnya apa yang disampaikan Rasulullah ini mengabarkan kepada kita bahwasannya syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah ini begitu amat mudah, sampai ketika kita dalam kondisi misalnya tidak memungkinkan bagi kita untuk pergi ke masjid itu, kita bisa melaksanakan sholat di mana saja kita berada selama bukan berada di tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti maknanya adalah kita ini diperbolehkan atau dalam artian diperkenankan untuk apa ya bahasanya, meremehkan lah, bisa dikatakan seperti itu. Sebuah sunnah ya yang menjadi perhatian konsentrasi para salaf dan generasi-generasi awal umat Islam, yaitu adalah sholat di masjid bagi laki-laki. Karena sholat di masjid ini mendapat, siapa saja yang melaksanakan sholat wajib ya di masjid ini akan mendapatkan keutamaan, kelebihan yang tidak didapatkan oleh mereka yang sholat bukan berada di masjid. Bahkan sebagian ulama, di antaranya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, mengatakan makna hadis salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat jamaah itu lebih utama 27 derajat daripada salat sendiri. Maknanya kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar ini adalah apa? 27 derajat ini tidak didapatkan melainkan mereka yang salat berjamaah di masjid saja. Kalau nggak salat berjamaah di masjid, salat berjamaah di tempat lain, mereka nggak akan dapatkan itu. Karena kenapa? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ada 27 sunnah yang bila kita hitung itu dari semenjak orang itu bersiap-siap di rumahnya sampai ia datang dan melaksanakan sholat berjamaah di dalam masjid, itu ada 27 sunnah, sehingga menjadikan sholat berjamaah di masjid ini lebih utama, memiliki pahala yang lebih besar 27 kali daripada orang yang melaksanakan sholat sendiri di rumahnya. Dan juga harus hati-hati, jangan sampai kita ini enggan melaksanakan sholat di masjid dikarenakan menganggap remeh sholat, melaksanakan sholat di masjid. Karena Nabi Muhammad SAW, karena dikhawatirkan masuk kepada dalam sabda Nabi Muhammad SAW, man raghiba an sunnati falaysa min, siapa yang tidak suka, benci dengan sunnahku, menganggap remeh sunnahku,
ya, itu bukan bagian dariku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi intinya harus menempatkan dalil itu sesuai dengan konteksnya. Jangan konteksnya di satu tempat dibawa ke tempat yang lainnya. Nah, itu dia. Jadi kita ingatkan seperti itu saja. Di mana hadis tersebut bukan berarti kita diperbolehkan untuk menganggap remeh, ya, menganggap ringan masalah perkara sholat berjamaah di masjid. Bahkan dahulu para salaf itu, diantaranya Abdullah bin Mas'ud, sampai menyaksikan ada orang, ya, dari kalangan sahabat itu sampai harus digotong. Ia meminta untuk digotong, digendong agar bisa sholat berjamaah di masjid. Yang notabene orang ini tentu kondisinya sudah sebenarnya tidak memungkinkan untuk berangkat sendiri, ya, tetapi ia mengetahui akan besarnya keutamaan sholat berjamaah di masjid sampai-sampai dia meminta untuk digendong, ya, agar bisa dihantarkan sholat berjamaah di dalam masjid, ya. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya hidayah dan taufik serta kemudahan untuk senantiasa menjaga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, wassallallahu wasallam ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.